Oke, silakan. Mbak Yulita ini ada apa enggak ya? Oke, saya lanjutkan nanti kalau teman-teman lihat. Teman-teman silakan lihat buku. Kalau nanti teman-teman lihat rekamannya, saya sambil lihat rekaman pustakaan online-nya. Jadi ada perhitungan biaya produksi per unit di situ kalau menggunakan absorption costing dan variable costing. Di total thread, maka labanya pada tabel 2.16 itu labanya untuk produk A adalah 434, kalau produk B 361, produk C 507. Nah, ini kalau menggunakan absorption costing. Kalau menggunakan variable costing, tabel 2.17, labanya untuk yang A 434, B 359, C 509. Nah, kalau kita bandingkan antara absorption costing dan variable costing di tabel 2.18, perbedaan labanya, kalau unit yang diproduksi, yang A itu kan unit yang diproduksi sama dengan unit yang dijual, maka labanya kalau menggunakan absorption sama yang variabel itu sama, maka perbedaan laba sama dengan 0. Kalau unit yang diproduksi lebih besar daripada unit yang dijual, yang B 120 dibanding dengan 100, maka menggunakan absorption costing lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan variable costing. Kalau sebaliknya, unit yang diproduksi lebih kecil daripada yang dijual, maka menggunakan absorption costing lebih sedikit, labanya akan lebih sedikit. Gitu. Jadi itulah mengapa kita harus memahami mengenai absorption costing dan variable costing, terutama dalam pembagian biayanya. Tuh, biaya mana di tabel ini sangat penting. Biaya produk dan biaya periode, mana yang termasuk biaya produk dengan menggunakan absorption costing, mana yang termasuk biaya produk dengan menggunakan variable costing. Gitu. Oke. Terus penggunaan laporan variable costing. Ini digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja manajer. Laba tiap periode mencerminkan kinerja manajer. Manajer dievaluasi berdasarkan biaya yang dapat dikendalikan atau biaya variabel. Kalau biaya tetap kan tadi gak bisa dikendalikan, misalnya penyusutan, misalnya biaya pajak, nah itu kan gak bisa dikendalikan, harus dikeluarkan sebesar itu. Nah, yang bisa dikendalikan itu disebut biaya variabel. Kalau manajer bisa mengendalikan biaya variabelnya tidak terlalu tinggi, itu maka manajer bisa dikatakan mempunyai kinerja yang bagus. Sekarang yang kedua, untuk pelaporan dan evaluasi kinerja segmen. Biaya dalam segmen misalnya biaya variabel, biaya tetap langsung segmen, dan biaya tetap bersama. Kemudian untuk
mengetahui biaya relevan atau relevan cost, biaya masa yang akan datang yang berbeda untuk berbagai alternatif atau pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, kemudian mengidentifikasi alternatif solusi, lalu menjumlahkan biaya dan manfaat dari masing-masing alternatif tersebut. Juga harus tetap mempertimbangkan faktor kualitatif, barulah terakhir mengambil keputusan. Tuh. Terus jenis-jenis keputusan, jenis-jenis keputusan khusus, misalnya make or buy, keep or drop, special order, sell or process further, dan product mix. Kita sebagian sudah mempelajarinya kan minggu lalu. Make or buy, kita sebaiknya make, kita sebaiknya membuat, atau kita sebaiknya beli aja. Yang gitu-gitu, masih ingat kan? Kalau di modul berarti kalau di modul ini di tabel 2.22 tahap-tahap dalam pengambilan keputusan lebih sama aja sih. Ada ilustrasinya, nanti silakan teman-teman baca tahap-tahapannya. Terus kalau diterapkan dalam suatu kasus itu gimana harusnya, nah itu ada di situ, ada di ilustrasi. Terus nah ini untuk keputusan, beberapa jenis keputusan khusus, teman-teman bisa membuka halaman 45. Nah, di sini. Make or buy, keep or drop, special order, sell or process further, and product mix. Di sini. Oke. Ya di situ. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau sell or process further, ada yang bisa kasih contoh? Make or buy kita sudah bahas, keep or drop kita juga sudah bahas, special order juga sudah kita bahas, sell or purchase further, process menjual atau memproses lebih lanjut. Ada yang bisa kasih contoh? Kenapa iPhone 7 baik?